saya itu Habib, keturunan Nabi. Jadi sebetulnya ketika Kiai Maduddin melakukan tesis seperti ini, saya terus terang bangga gitu loh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, salam Indonesia Raya, salam Nusantara. Kali ini MNZ Video sengaja sowan kepada salah satu kiai yang ada di Riau, wilayah Riau. Beliau ini masih keturunan dari Bani Syekh Ciliwulung. Nah, Syekh Ciliwulung dari Tangerang, Banten. Nah, ini alhamdulillah bisa sowan. Beliau beberapa hari yang lalu kan berjumpa dengan keluarganya dari keluarga besar Al-Bantani di Banten, termasuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, alhamdulillah beliau ini termasuk kuliah dari Syekh Ciliwulung yang berada di Riau. Jadi selama di Jawa itu kenapa mawon nih? Mendaftarkan anak pertama ya? Yang pertama memang tujuan saya itu kan mendaftarkan anak ke Lirboyo. Jadi ke Lirboyo dulu, dari Riau ke Lirboyo. Di Lirboyo 1 minggu. Setelah 1 minggu saya tinggalkan anak, kemudian mampir ke Banten keluarga. Setelah mampir ke keluarga, ketemulah sama paman saya bernama Kiai Rahmat. Kiai Rahmat. Jadi beliau ini paman saya yang memang aktif di organisasi, juga termasuk di lembaga pemerintahan. Seperti beliau pernah menjabat sebagai MUI Kabupaten Serang. Satu periode dengan Kiai Ma'ruf Amin, cuma Kiai di pusat, Ma'ruf Amin di pusat kan. Beliau di Kabupaten Serang. Cabang. Ya, cuman kalau di organisasi, ya, cuman sekarang di di MUI sudah habis masa jabatan MUI, kemudian diganti dengan yang lainnya. Yang masih sampai saat ini beliau sebagai Mustasyar NU Serang, Kabupaten Serang. Berarti yang namanya Kiai Haji Raden Rahmatullah Fatoni ya? Ya, Fatoni itu bapaknya. Oh, Kiai Fatoni ini bapaknya. Oh, iya. Jadi hubungan dengan siapa Kiai Maduddin Al-Bantani? Gimana jalurnya itu? Kalau jalur dari Kiai Maduddin itu ya dari Syekh Ciliwulung tadi. Oh, gitu. Maka salah satu keluarga besar yang termasuk berdiam di tempat dekat dengan makam Ciliwulung, ya rombongan Kiai Maduddin. Oh, gitu. Nah, namanya di sana itu Kresek, nama desa. Oh, Kresek. Ya. Yang kemarin untuk Ya, apa ini? Ya, dulu disebut desa, mungkin sekarang kecamatan. Sama dengan Tanara. Tanara itu dulu ya desa. Iya. Sekian puluh tahun kemudian otonomi jadilah kecamatan. Kira-kira begitu. Jadi Kresek itu kan kemarin belum lama ini diresmikan jadi kampung santri oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin kan? Ya, betul. Oh, gitu. Ya sama dengan Kiai Ma'ruf Amin, dia dari Kresek juga tuh. Oh, Gitu. Tuh. Jadi memang ada beberapa. Nah, kalau berbicara Kiai Ma'ruf Amin, salah satu murid dari kakek saya ya Kiai Ma'ruf Amin ini. Masya Allah, iya. Beliau namanya Buya Soleh. Buya Soleh ya? Ya, Buya Soleh. Buya Soleh Tanara. Saya ingat betul ketika beliau masih pertama kali masuk partai PKB, Kiai Ma'ruf Amin ini. Beliau sowan ke kakek saya karena beliau mengaku sebagai guru, minta doanya ketika itu mau nyalek DPRD Tangerang. Oh, Tangerang. Kabupaten Tangerang pada saat itu masih Kabupaten Tangerang. Sekarang Tangerang sudah menjadi wali kota, artinya kota besar, kan? Wali kota bukan bupati lagi. Zaman dulu Kiai Ma'ruf Amin pertama nyalek itu, yaitu sowan ke gurunya Kiai Haji Soleh. Ya, Buya Soleh. Tuh kalau Kiai Ma'ruf Amin. Jadi Buya Soleh itu kakek. Oh, kakek. Saudaranya kakek. Insya Allah. Jadi saudaraku semuanya, beliau ini dari keturunan Buya Soleh ya. Ya. Buya Soleh itu gurunya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah itu.
ini Yai Khomeini itu bagus, Ayatullah Khomeini kebalik, mohon maaf Yai. Beliau ini tuh bagus, Khomeini astagfirullah, kebalik-balik ini. Itu bagus Ayatullah Khomeini. Nah, beliau itu cucu dari Abuya Soleh, gurunya Kiai Haji Maruf Amin. Alhamdulillah berkah ternyata silaturahim saya ke sini. Alhamdulillah. Nah, kembali ke mampirnya saya ke keluarga tadi. Jadi saya karena memperhatikan di beberapa media sosial ya lagi rame-ramenya tentang pernasaban. Katakanlah Kiai Imaduddin menjadi tokoh di sana dalam hal ini. Maka kemudian saya bertanya sama paman saya ini, Kiai Imaduddin ini. Saya bilang, wah, umumnya begitu manggilnya wah di sana. Wah, apakah saya bisa ketemu langsung dengan beliau Kiai Imaduddin? Oh bisa. Tapi ya gak usah sama Wah ini sudah tua. Udah sama anak saya, namanya Haji Sofwatuddin. Haji Sofwatuddin. Beliau kebetulan kenapa dekat dengan Imaduddin, dengan Ki Imad? Ternyata mertuanya beliau ini, mertuanya adik saya ini, adik sepupu saya, anaknya Pak Rahmat tadi. Berarti kan adik sepupu nih, saudara sepupu saya ini. Mertuanya punya pesantren dan Ki Imad itu masa MTS-nya di situ. Di mertuanya adik ipar saya, adik sepupu saya ini, atau anaknya Pak Rahmat ini. Oh gitu ya. Jadi Sofwatuddin mondok di situ, ya Ki Imaduddin tentu sudah tidak ada karena beda usia jauh. Nah begitu tahu bahwa dia ini putranya Kiai Rahmat, diambillah menantu. Itu kebetulan anak perempuannya tinggal satu. Mbak-mbaknya yang tiga itu sudah menikah. Dan kebetulan suami-suami mbak-mbaknya ini bukan dari santri, dari pengusaha, sehingga ngambillah menantu terakhir tersebut sekaligus pewaris pesantren tersebut. Sampai saat ini pendidikannya ada MTS, ada aliyah. Oh iya. Itu salah satunya kenapa kemudian dekat dengan Sofwat ini. Kemudian saya telepon Sofwat ini karena jauh perjalanan saya dari rumahnya Pak Rahmat menuju Sofwat ini jauh, sekitar kalau jarak tempuh pakai mobil ya satu jam lah, lebih 1 jam segitu. Maka bisa telepon. Nah, dia kaget begitu saya ceritakan saya di Lempuyang nih. Lempuyang itu kan kampung nih. Saya pikir di Riau kan gitu. Saya pikir di Riau. Ya, saya lagi di Lempuyang. Ceritanya ya tadi lah. Saya habis mendaftarkan anak di Lempuyang, mampirlah ke sini. Nah, saya ingin bersilaturahim dengan Ki Imaduddin. Tadi saya sudah sampaikan ke abahmu, dia manggilnya abah ke bapak, ke Pak Haji Rahmat itu. Cuman Pak Haji Rahmat, abahmu bilang ya sudah sama Sofwat aja gitu. Iya. Oh siap, dia bilang begitu, siap. Cuman kebetulan hari ini saya ada jadwal mau pelatihan. Jadi di Jakarta beliau dapat jadwal ikut pelatihan ke pesantren, kemudian pesantren 3 hari. Jadi tepatnya waktu itu hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi Rabu dia bilang udah selesai tuh. Paling sekitar habis doa saya udah sampai di rumah. Rabu itu. Syukur-syukur kalau Ki Imaduddin ada di rumah, kita berangkat ke sana. Ya udah begitu. Oke, saya bilang. Ya sudah. Nah, setelah itu kita berjalan, dia pergi ke Jakarta kan ikuti pelatihan. Nah, begitu hari Rabunya dia telepon lagi. Ayo Kang ini, dia panggilnya Kakang saya. Ayo Kang, kita berangkat ke sana. Saya baru telepon beliau kebetulan lagi ada di rumah. Nah, begitu ke sana itu luar biasa, pengamanannya ketat sekali. Jelas ketat ya. Setiap sudut itu di pesantren-pesantrennya beliau ini pengamanan terus. Pengamanan terus. Nah, akhirnya kita coba untuk ngantri karena tamunya pun banyak. Ngantri tuh. Begitu Sofwat bilang, saya sudah janjian sama Kiai Imaduddin. Kemudian disampaikan, kita nggak perlu antri lagi, langsung masuk. Itulah kira-kira. Langsung masuk, ya ketemulah di sana. Saya tidak banyak bicara, saya hanya menyampaikan saya terima kasih saya sudah bisa bertemu dengan Kiai. Karena saya ini terus terang sudah lama di Riau. Sejak tahun 2006. Kaget beliau. 18 tahun juga nih. Ya, saya bilang saya ini mungkin salah satu dari keluarga besar pesantren Banten yang kemudian menurut saya mungkin saya ini kurang begitu dibutuhkan. Terus di sana ketika jumpa itu
pernah beliau Imaduddin ini pernah ngomong apa saja gitu. Artinya tentang polemik nasab ini beliau pas melakukan penelitian itu awalnya dari mana gitu. Ya, yang pertama beliau itu kan melihat apa semacam kekesalan terhadap mereka yang Apa itu lah? karena membanggakan dirinya Habib tetapi dengan sikapnya yang anarkis, dengan sikap akhlaknya buruk. Iya. Itulah yang kemudian beliau Yang mendasari. dia kepengen menggali itu gitu. Maka bikin tesis seperti itu. Dari situlah yang beliau memulai. Sebetulnya dari situ. Jadi bukan persoalan beliau ini tidak senang dengan Habibnya. Ya. Bukan itunya. Tapi penelitian. Nah, beliau melihat sikap kok begini. Mestinya keturunan mengaku dirinya cucu Nabi itu akhlaknya mulia. Betul. Menampakkan akhlak yang mulia. Bukan kemudian menunjukkan kebrutalan. Ini yang ingin beliau sampaikan. Iya, iya. Jadi, Artinya kan yang jelas nutfatul nubuwah itu kan tetap suci kan gitu. ya, betul itu. Nah, tetap dijaga Allah kan. Nah, jadi saya nggak lama. Paling 20 menit lah saya ngobrol. Coba beli dulu. Karena banyak tamunya. Tamuan Saya, gantian. ya, di samping saya juga terlalu nggak ngikuti aturan, artinya harusnya antri nih. Iya. Ya kan, saya membludu saja. Artinya Ya, salah saja gitu ya. Jadi saya menyadari itu, makanya sudah saya nggak bisa lama-lama kan. Dan saya juga menyadari bahwa beliau ini orang penting. Artinya ya namanya orang penting ini nggak bisa lama-lama. Iya, betul. Karena banyak yang Nanti. nah gitulah kira-kira. Jadi hanya 20 menit saya bisa ngobrol dengan beliau, kemudian saya pamitan. Kalau secara pribadi memang sudah, karena kita kan artinya kan membela, artinya tuh pengen mengetahui sebuah kebenaran. Iya. Ya siap kan untuk membentengi Imaduddin kan gitu. Ya, begini, saya bukan berbicara hari ini sebetulnya. Artinya kalau berbicara akhlak itu tentu dari dulu. Saya dulu pernah di pesantren, pernah bertemu dengan Habib. Jadi ketika itu pas waktu sholat, santri-santri pada ngomong, loh, itu Habib kok nggak sholat? Oh gitu. Kan gitu. Begitu ditanya sama santri, Habib sholat. Saya itu Habib, keturunan Nabi. Oh gitu. Masya Allah. Nggak perlu sholat. Nggak perlu sholat. Dia menyampaikan begitu ketika itu. Dulu waktu saya di pesantren. Itu sekitar tahun berapa? Saya marah betul itu. Tahun berapa tadi? Sekitar tahun 98-an. Oh 98. Saya Masya masuk Allah. pesantren. Tahun 98. Saya langsung tegur Habib itu. Namanya Habib Ahdor. Habib Akhdar. Yang kebetulan nama aslinya pokoknya disebut Ahdor begitu. Iya. Mutar atau Iya, Akhdar. pokoknya Ahdor ya. Lah, saya tegur langsung. Sampean itu katanya Habib. Tapi sampean ketika ditegur sama santri berkaitan dengan sholat, kok Anda menyampaikan kesesatan sama santri? Anda sesat kalau menyampaikan begitu. Rasulullah tidak mengajarkan begitu. Iya. Jadi sebetulnya ketika Ki Imaduddin melakukan tesis seperti ini, saya sebetulnya bangga gitu loh. Iya. Mungkin kalau saya waktu itu mampu kayak Ki Imaduddin, mungkin saya juga begitu. Melakukan hal yang Iya, sama. melakukan hal yang sama. Cuma saya tidak punya kemampuan, mampunya hanya sekedar tadi agak marah sedikit, Iya. negor gitu aja. Mungkin kalau kemampuan saya, keilmuannya seperti Imaduddin, barangkali saya melakukan hal yang sama. Jadi saya Bener nggak ini? begitu. Iya. Kan begitu. Iya, betul. Cuman ya karena saya tidak punya kemampuan itu, ya sudah. Dan ada sedikit pengetahuan, saya sampaikan ke dia, saya tegur dia, udah nggak usah jadi Habib, dia bilang. Ngaku-ngaku jadi Habib, percuma. Saya ini cucunya Buya Soleh, saya sampaikan begitu. Iya betul. Dia tahu Pak Buya Soleh, dia tahu. Makanya dia nggak berani. Kalau dia tahu bukan cucunya Buya Soleh ya mabuk mungkin. Ngamuk. Iya. Atau bisa jadi ambil kawan-kawan yang lainnya. Iya. Nutup. Nah, Kira-kira begitu. Iya. Nah ini jadi ya saya sangat setuju sekali dengan adanya seperti ini. Gitu. Terus yang paling penting begitu saya pulang. Jadi ketika itu saya mau pamitan ke sini nih. Mau pamitan ke Riau, kembali ke Riau. Jadi saya pamitan ke Kiai Rahmat ceritanya. Kiai Rahmat menyampaikan, Kang Haji ini sudah mau tes DNA, tinggal menunggu, gitu kan? Iya. Kapan saya bilang? Insya Allah besok hari Rabu. Wah, pas saya pulang saya bilang ya sudah. Pokoknya kalau jadi tes DNA nanti Kang Haji informasikan. Wah, kasih informasi. Iya. Rupanya benar tes DNA kemarin hari Rabu, baru 2 hari yang lalu. Iya. Yang Jumat kan? Baru 2 hari yang lalu beliau tes DNA. Lalu beliau menyampaikan, Insya Allah sebulan setelah sebulan Akan muncul hasilnya. Kan gitu. Kalau G1 berarti sudah jelas itu dia Rasulullah. Dan beliau menyampaikan dalam J. ya kan J1 itu beliau menyampaikan bahwa yang dari Banglawi itu kan
berdasarkan ahli itu yang sudah mengetes DNA, tes DNA hasilnya G. gitu. Iya. Gitu. Jadi ya saya nggak tahu lah, sebetulnya bagi saya sih ya orang yang pas-pasan kayak gini ya barangkali sebetulnya mengaku-ngaku. Iya, betul. Keturunan. Tetapi kita juga perlu bersandar kepada mereka. Iya, betul. Nah kan begitu, kita perlu bersandar kepada mereka. Tetapi bagaimana supaya mereka itu bangga punya cucu seperti saya? Ini misal. Iya. Jadi kalau cuma sekedar kita membanggakan mereka, jangan-jangan mereka tidak bangga dengan kita, ini repot nih. Bikin malu malah. Nah, kan gitu. Iya, betul. Jadi itu yang saya maksud bahwa sebetulnya sekelas saya nggak pantas lah membangga-banggakan beliau. Ya kan gitu. Betul. Tetapi ya barangkali dengan adanya tesis di Madidin ini ya saya juga ikut berbicara, walaupun sebetulnya ya tidak berarti sekali pembicaraan saya ini kan ya untuk kita kalangan kecil aja nih, lingkup kecil saja lah ya. Untuk yang lain-lainnya adalah beliau itu yang punya kapasitasnya kita nggak punya kapasitas. Jadi insya Allah bulan depan pasti beliau pasti akan menyampaikan lagi hasilnya Pak. DNA Ya ya. misalnya DNA setelah itu kan nanti pasti beliau sampaikan ke saya Kiai Rohmat. Jadi masih aktif Kiai Rohmat sebagai mustasyar PCN. Ya jangan disamakan PCNU Rokan Hulu dengan PCNU Banten. Iya betul. Kalau masih sekelas belum bisa baca kitab gundul dari PCNU dilemparin tai itu. Betul. Iya. Bedanya jauh. Pimpinan NU di Banten nggak bisa baca kitab gundul dilempari tai. Betul. Titik gitu. Gitu. Jadi jangan menganggap Pak Haji Rohmat itu kok cuma kelas PCN. Kelas PCN di Jawa, di Banten itu luar biasa. Gitu. Memang sudah kiai-kiai betul ya. ya. Betul gitu loh. Nggak ecek-ecek. Ini beda dengan di sini nih. Ketua partai jadi ya kan? Kayak ini repot nih. Bupati jadi ketua NU bulan ini kacau. Iya betul. Kalau Banten tes dulu baca kitabnya. Gitu. Bener nggak dia? Bener nggak? Santri nggak? Santri nggak? Gitu. Itu juga penting. Di samping memang punya pendidikan di dalam memimpin, ya, dalam kepemimpinan berorganisasi itu penting. Tapi bahan dasarnya ilmu baca kitab kuning itu menjadi pokok. Titik. Nanti ketua NU Harga mati. Nek enggak usah. Gitu nanti jangan-jangan ketua partai jadi baik gitu ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga apa sih Kiai Rohmat ini? Kiai Rohmat ini satu barisan, satu tim dengan Ki Ma'ruf Amin dalam hal haul Syekh Nawawi. Jadi haul Syekh Nawawi itu, Syekh Nawawi Tanara, setiap tahun yaitu tepatnya di akhir Syawal, di akhir tanggal Syawal akhir itu haul beliau Syekh Nawawi Tanara. Itu Ki Ma'ruf Amin sebagai panitia tetap. Panitia pelaksananya adalah Kiai Rohmat. Itu Pak atau apa? Wak saya, Wak Haji Rohmat tadi. Artinya Kiai Rohmat dengan Ki Ma'ruf ini satu paket. Termasuk ketika Ki Ma'ruf di MUI, cuma di pusat beliau Kiai Rohmat, di kabupaten MUI, ketua MUI. Termasuk di NU, beliau sebagai mustasar, Ki Ma'ruf Amin di pusat, Kiai Rohmat sebagai mustasar di PCNU. Serang, Kabupaten Serang. Ini jadi ada keterkaitan antara Kiai Rohmat dengan Ki Ma'ruf Amin, satu paket betul. Iya betul. Jadi cuman karena Ki Ma'ruf Amin ini sudah nasional tingkatnya ya. Ya kalau saya sekelas saya yang di kampung juga tidak berharga ini barangkali ya mungkin ketemu beliau ya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya cerita tentang kakek saya, tentang buyut saya, insya Allah beliau nyambung ngaku dengan saya gitu loh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Yai atas ilmunya, berkahnya berjumpa dengan keluarga besar Buya Soleh bin Buya Maulud yang ada di Tanara ya. Tanara termasuk keluarga besar dari Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Ternyata kita juga jumpa dengan keluarga besar beliau di Riau. Alhamdulillah ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semuanya ya, pecinta ulama Nusantara yang ada di Riau khususnya. Alhamdulillah di Riau ada. Nah, nanti kalau pengen berjumpa ya boleh-boleh saja, tapi jangan lupa bawa kopinya ya. Oke, terima kasih banyak saudaraku sebangsa dan setanah air. Demikian podcast kita pada hari ini, semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya, dan mari kita semuanya semakin cinta terhadap ulama-ulama Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.